Hei semua masyarakat Kota Bitung, mari sama-sama torang bantu memilih agar Bitung lebih baik, agar Bitung lebih maju dengan visi misi Bapak Morris dan Bapak Hengki Honanda. Hoi, mari sama-sama orang pilih Bapak Morris Mantiri dan Bapak Hengki Honanda, agar Bitung lebih hebat dan juga pasti lebih baik. Bersama MMHH pasti lebih sejahtera, lebih sejahtera. Mari jotorang pilih Pak Banting, 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 Banting. 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 Pilih Pak Banting. Selalu merakyat dan tak kenal lelah demi masa depan Kota Bitung yang tercinta. Ayo kita memilih pemimpin yang bersih dan dikenal baik hati, dan juga selalu menginspirasi masyarakat Kota Bitung. Jangan sampai janganlah pilih Hei semua masyarakat Kota Bitung, mari sama-sama torang bantu memilih agar Bitung lebih baik, agar Bitung lebih maju dengan visi misi Morris dan Bapak Hengki Honanda. Hoi mama, orang pilih Bapak Morris Mantiri dan Bapak Hengki, agar Bitung lebih hebat dan juga pasti lebih. Bersama MMHH pasti lebih sejahtera, lebih sejahtera. Orang pilih Pak Banting, 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 pilih Pak Banting, Banting, Banting. Pilih Pak Banting, pilih Pak Banting. Masyarakat Kota Bitung, jangan sampai salah. Jangan sampai salah pilih. Hei masyarakat Kota Bitung, mari sama-sama torang bantu agar Bitung lebih baik, agar Bitung dengan visi misi Bapak Morris dan Honanda.
Mantiri, Hengki Honandar, agar itu lebih hebat dan juga pasti lebih baik bersama MMHH. Pasti lebih sejahtera, lebih sejahtera. Mari jotoran pilih Pak Banteng. 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 Pilih Pak Banteng. 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 Pilih Pak Banteng. Pak Banteng. Pilih Pak Banteng. Selalu merakyat dan tak kenal lelah demi masa depan Kota Bitung yang tercinta, ayo kita memilih pemimpin yang bersih kenabati dan selalu menginspirasi masyarakat Kota Bitung. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Hei masyarakat, mari torang bantu agar Bitung lebih baik, Bitung lebih maju. Visi misi Bab dan Bapak Hengki. Hoi Mama, Bapak Morris dan Bapak Hengki, agar bisa dan juga lebih baik bersama HH. Pasti lebih serah, bisa. Mari jotoran pilih Pak Banteng. 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 Pak Banteng. Pilih Pak Banteng. Pilih Pak Banteng. Masyarakat Kota Bitung, jangan salah pilih. Sampai salah pilih. Hei semua masyarakat, mari sama-sama torang bantu memilih agar Bitung lebih baik, agar Bitung dengan visi misi Bapak Morris dan Bapak Hengki Honandar. Hadirin yang terhormat, sesaat lagi proses pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Bitung, Insinyur Morris Mantiri MM dan Hengki Honandar Sarjana dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah
Selamat siang warga Kota Bitung yang pada saat ini sementara menyaksikan fanpage Bapak Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar, yang pada saat ini kita berada dalam siaran live report pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota periode 2021-2026 Bapak Insinyur Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar. Pada siang ini kita akan mempersiapkan dan merekam segala aktivitas yang telah dipersiapkan oleh Bapak Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar di kediaman masing-masing. Bahkan juga sebelum kita menayangkan di live, kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber-narasumber yang akan dihadirkan pada siang hari ini di studio ini. Tentunya dengan narasumber yang sangat-sangat capable dalam bidang masing-masing, dan narasumber ini sangat-sangat cukup dikenal oleh warga Kota Bitung, sehingga kepada teman-teman yang sementara menonton live streaming yang ada, jangan beranjak dari tempat, tetap stay, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pengumuman. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sobat. Hai sobat. Tanggal 5 September 2020 nanti torang mendaftar ke KPU sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2026. Dan seluruh proses pendaftaran akan disiarkan secara live di Facebook fanpage. Supaya torang tetap boleh sama-sama dengan saat yang ada di rumah, Di posko-posko relawan dan di mana saja. Pastikan tanggal 5 untuk saksikan proses-proses pendaftaran. Dan wajib tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga torang tetap sehat-sehat terus. Dan tetap diberkati oleh Tuhan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, seperti yang telah saya janjikan tadi bahwa saya akan menampilkan narasumber yang capable, yang cukup dikenal di kalangan anak muda maupun kalangan masyarakat Kota Bitung. Kita langsung menyapa Bapak Michael Yakobus, SH, MH, CLA, CPL. Selamat siang, Bung Michael. Siang. Ya, Bung Michael ini merupakan praktisi hukum, bahkan juga sangat malang melintang dalam bidang hukum yang ada. Dan pada saat ini kita akan membahas bersama dengan Bung Michael dengan tema Bitung menyambut pemimpin baru, ditinjau dari aspek hukum dan pemerintahan. Ya, oke, Bung Michael, pada saat ini kita akan berbincang-bincang santai untuk bagaimana melihat Kota Bitung yang torang cintai bersama ini, dilihat dari aspek hukum dan juga pemerintahan ketika ada kepemimpinan baru saat ini. Nah, menurut Bang Michael, bagaimana pandangan hukum dan juga pemerintahan yang ada di Kota Bitung? Ya, jadi pada prinsipnya kita tidak bisa menyangkali bahwa Undang-Undang Dasar kita mencantumkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Restart. Artinya tindakan pemerintahan di Republik ini semuanya itu harus berbasis hukum. Ada aturan, ada koridornya. Sehingga kalau kita relevansikan dengan bicara tentang Pilkada Bitung dan kepemimpinan baru Kota Bitung ke depan, maka saya menyoroti tentang bagaimana pertama hal yang harus betul-betul menjadi sorotan masyarakat adalah kalau bicara governance, kan 3 pilar penting. Yang pertama adalah public service atau pemerintah, stakeholder pemerintah. Stakeholder yang kedua adalah social side masyarakat. Stakeholder yang ketiga corporate governance. Nah, kalau bicara 3 pilar ini, maka untuk sebuah kepemerintahan yang baik ke depan dalam melayani masyarakat, hal yang harus dipersiapkan lebih dahulu adalah public-nya. Pemerintah, pilar yang penting dalam rangka operasionalkan atau top leader pelaksanaan pemerintahan. Itu adalah pemerintahan yang baik. Nah, apa relevansinya dengan hukum? Hukum adalah panduan pokok bagi atau penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kalau kita mengaitkannya dengan pilkada dengan kepemimpinan leadership akan sangat berpengaruh
bagaimana hukum diterjemahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Jadi landasannya dari pemerintahan adalah hukum. Adalah hukum. Jadi seharusnya pemerintahan yang baik itu dibangun pada ketaatan terhadap konstitusi. Sehingga memang ada sebuah perbedaan pemahaman yang saya lihat pada politisi-politisi kita ketika mereka menjadi top eksekutif, yaitu tunduk pada konstituen dan bukan tunduk pada konstitusi.
Pengumuman. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sobat, tanggal 5 September 2020 nanti torang mendaftar ke KPU sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2026. Dan seluruh proses pendaftaran akan disiarkan secara live di Facebook fanpage. Supaya torang tetap boleh sama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di rumah Di posko-posko relawan dan di mana saja. Pastikan tanggal 5 untuk saksikan proses-proses pendaftaran. dan wajib tetap ikuti protokol kesehatan Semoga torang tetap sehat-sehat terus. dan tetap diberkati oleh Tuhan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, teman. Berikan senyum kecil untuk keluargamu. Rangkul mereka dengan pelukan hangatmu. Cintai dari hal-hal kecil. Terjalin rasa saling memiliki. Karena mereka adalah tempat terbaik untuk pulang. Oke, teman-teman, kita kembali lagi dalam diskusi saat ini dengan narasumber yang dengan Senior Michael, Bung Michael. Ya, Bung tadi mengatakan bahwa kita harus berpijak pada hukum. Masih terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, Nah, sehingga ada hal-hal yang terjadi ketimpangan hukum di situ. saya mengamati itu terjadi di kota ini. Ya, penempatan pejabat akhirnya pada like or dislike. Iya, bukan lagi kinerja. Kalau hal ini dipertahankan, maka ke depan itu yang saya bilang, birokrasi kita ini akan memunculkan penjilat, bukan tenaga profesional untuk melayani rakyat. Sementara rakyat membutuhkan pejabat-pejabat yang profesional. Jadi good government hanya sekedar lip service seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Saya bahkan membawa pengaduan ini sampai ke Komisi ASN. Ketika ada 7 orang Kepsek diberhentikan dan kemudian ada 1 pejabat yang diturunkan ke eselonnya, saya ajak ke Komisi ASN. Ketika diadukan di sana, Komisi ASN mengeluarkan rekomendasi tinjau lagi SK Wali Kota. Tapi sampai hari ini tidak ditinjau SK Wali Kotanya. Padahal jelas-jelas pendapat Komisi ASN itu melanggar aturan. Ya. Nah, makanya saya bilang, Tapi kalau sampai sekarang belum belum Pak Randy. Bahkan yang memiriskan, sekarang Pemkot Bitung sementara melaksanakan seleksi pejabat pimpinan tinggi. Eselon 2 ada 4 jabatan yang sementara dilaksanakan lelang seleksi terbuka. Ya. Nah, seleksi terbuka itu dasarnya adalah mereka memohon rekomendasi Komisi ASN. Laksanakan. Kok kenapa rekomendasi Komisi ASN untuk seleksi terbuka dijalankan, sementara rekomendasi Komisi ASN untuk mengoreksi SK Wali Kota tanggal 7 Januari tidak dilaksanakan? Padahal landasan hukumnya sama. Landasan hukumnya, legal standingnya rekomendasi Komisi ASN. Dan urgensinya yang lebih Iya, urgensinya menurut saya justru ini orang-orang mengadu karena ketidakadilan dan ternyata hukum membenarkan mereka. Nah, itu yang saya bilang, kalau kita bicara kepemimpinan baru, kita bicara tentang pemerintahan yang baru. Kalau model seperti ini masih dipertahankan, saya yakin rakyat tidak akan mendapatkan harapan. Jadi akan kehilangan kepercayaan publik begitu, Iya, Michael. jelas. Apalagi ketika kemudian proses rolling jabatan itu terjadi di era-era dekat pilkada begini. Ini kan akhirnya menjadi sebuah mainan politik, ya kan? Ini yang kita sebagai praktisi hukum, saya menilai kalau seperti ini hukum kok dikangkangi, ya kan? Ya. Nah. It's okay lah, punya kepentingan. Pejabat eksekutif punya kepentingan, tetapi jangan tabrak aturan dong. Main cantik lah. Regulasinya kan jelas. Michael menjadi
edukasi kepada masyarakat pada umumnya Ya, mengenai netralitas dari ASN yang telah diatur oleh undang-undang. Ini bukan mengada-ngada ya, Bung. ya, faktanya begini Pak Randy. Kalau kemudian pola penempatan pejabat kita masih seperti ini, maka jangan harap ada ASN yang netral, yang tetap konsentrasi melayani. Pasti mereka terlibat politik. Pasti mereka main politik karena untuk memproteksi jabatan. Ya, menyelamatkan diri Menyelamatkan masing-masing. diri, menyelamatkan jabatan. Kalau mereka punya pemimpin, top eksekutifnya itu orang yang profesional, yang tidak melihat mereka cuman karena interest politik, cuman karena dukung-mendukung waktu pileg, ya, Ya. pasti mereka tidak akan tersandra untuk akhirnya seperti yang saya katakan tadi menjadi penjilat dalam tanda petik. Ya, ini jadi mungkin harapan baru kepada Ya. pemimpin yang akan datang. Benar, Pak Randy. Kita berharap pemimpin ke depan untuk menata masa depan Bitung ke depan. Rakyat harus disuguhkan pejabat terbaik. Ya. Iya kan? Apa prinsip yang harus dipertahankan di sana? Pakai itu sistem merit. Pakai aturan. Jangan tabrak-tabrak aturan. Dan lebih condong memberdayakan. Iya. Kemudian, itu isu yang pertamanya itu yang saya bilang. Ya, Bung. Tapi yang kedua, kalau bicara tentang penataan pemerintahan yang baik, maka isu yang kedua yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana semangat otonomisasi daerah dapat diterjemahkan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Maksudnya apa? Ya kan? Jadi tahan dulu, Bung Michael. Ya, Jadi oke. semangat otonomi daerah Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sangat menarik dan kita akan lanjut. Kita ke layar dulu, Bung Michael. Kita akan melihat chat-chat yang ada dari teman-teman saudara kita yang sementara menonton lewat live streaming. Ya. Jadi di situ ada akun, ini ada Pak Dewan ini. Ya. Pak Dewan Provinsi Dapil Bitung Hidup, Bapak Fabian Kalo yang memberikan komentar luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Bahkan juga di sini ada teman kita yang bernama Cynthia Bura Angka Romawi. Mantap, salam satu hati, 4MM dan H. Maju bantai ini. Kita kobus Bung Michael untuk dapat membaca Ya. yang dikatakan ini ada ruang sahabat. Jadi Ya. di sini ada ruang sahabat. Chattingan dari teman-teman saudara-saudara yang sementara melakukan atau menonton live streaming. Ya. Ya. Mungkin ya Pak Fabian Kalo. Oh, ada komentar Pak Fabian Kalo. Iya. Ada komentar yang di atas Ada juga. komentar Pak Fabian Kalo. Luar biasa. Anggota Dewan sebentar mengikuti diskusi kita dengan narasumber juga yang baik. Ya. Oke, kita tutup dulu ruang sahabat Sukses, saat ini. sukses, Pak Kita, Fabian. Ya, sukses Pak Fabian Kalo. Yang nantinya juga sementara mempersiapkan, Bung, untuk mengantar Bapak Moritz Mantirin juga Bapak Hengki Honandar dalam Ya. persiapan pendaftaran yang ada. Seperti judul kita saat ini. Jadi Ya. judul kita saat ini adalah live report persiapan pendaftaran Bapak Hengki Honandar, Bapak Moritz Mantirin, Bapak Hengki Honandar Ya. ke KPU. Oke, kita lanjut. Yang tadi adalah otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat menarik untuk dijelaskan, Bung.